Mas, sebenarnya saya inginkan Desa Gramamuri menjadi desa digital. Artinya apa? Orang pelayanan bisa pakai HP, mau mengurus apa bisa kita tinggal pakai aplikasi misalnya. Jadi Oh kita iya, tidak ke desa lagi. Saya tinggal, oh ya tiba-tiba datang petugas desa, oke ada yang di-print tadi di kantor itu saya bawakan ini yang di-print tadi. ketika kita menuju desa wisata, pada akhirnya lingkungan kita itu harus terjaga. Terjaga, Lingkungan kita itu harus bersih. Lingkungan kita harus asri. benar, Nah, jadi kondisi para wisatawan kemudian datang di desa kita nanti pada nyaman. akhirnya itu dia punya rasa nyaman di situ. Artinya progres untuk menata Gramamur yang lebih baik itu memang kita harus desain dari hal-hal kecil. Jadi sampah ini juga itu adalah sebuah masalah. Masalah untuk bagaimana kemudian kita bisa yang semestinya kita desa wisata itu menarik daya tarik orang lain itu Karena supaya sampah, karena sampah kemudian dia tidak punya hasrat untuk ke situ. benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hari ini berada di Desa Gramamur. Nah, saya sangat tertarik karena di sini kita tahu bersama bahwa Desa Gramamur ini berada di bibir pantai. Dan saya sudah bersama dengan Pak Desa. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam. Nah, kita kembali lagi nih ngobrol Pak Desa setelah kemarin kita ngobrol soal penghasil tuna terbesar ada di sini di Buton Selatan, tempatnya Desa Gramamur. Kemudian kita bahas lagi satu yang paling menarik itu wisata Teluk Landing. Iya. Dan kita bisa lihat master plan-nya di Kojo-Kojo sebelum ini. Nah, sekarang ada lagi yang ingin saya sampaikan, ingin saya kabarkan kepada sahabat semua, sahabat itu semua bahwa, nah, Pak Desa, kemarin kegiatan di desa itu melihat bibir pantai, kan Landing ini kan berada di bibir pantai yang sangat indah. Dulu itu banyak sampah dan beberapa bulan kemarin desa juga sudah merencanakan kegiatan bersih-bersih sampah. Iya, iya. Nah, sudah bisa apa yang ingin Pak Desa ceritakan di sini? Silakan Pak. Jadi begini, ini berawal dari uh, keadaan kita di sini, khususnya untuk di Gramamur ini 80% ke atas itu adalah nelayan semua. Dan kondisi wilayah lautnya itu kotor sekali. Jadi sebelum saya jadi kades, saya termotivasi untuk bagaimana kemudian saya menghilangkan sampah ini. Menghilangkan sampah poinnya. Nah, Oke. karena memang bicara laut, laut ini kita harus lestarikan. Karena banyak biota-biota laut itu yang harus kemudian kita jaga. Ini bicara persoalan kesinambungan hidup kita nanti di masa depan. Nah, Gramamur itu kita adalah kampung nelayan. Yang dimana ketika kawasan laut ini kita tidak pelihara dan kita tidak jaga, ini akan terancam kehidupan masyarakat kita di sini, khususnya untuk di bidang ekonomi atau penghasilannya. Mungkin itu. Nah, jadi di tahun 2022 kemarin, kami rencanakan untuk di tahun 2023 ini, untuk bagaimana kemudian kita menghimbau ke masyarakat untuk tidak buang sampah di laut. Laut. Jadi kami melalui program desa untuk di program tahun 2023 ini, 23, kami salah satunya itu pengadaan tong sampah desa. Dan ini kami tindak lanjuti dengan peraturan desa terkait dengan kebersihan lingkungan di masyarakat. Nah, jadi di desa ini ada yang namanya BUMDes. Iya. Jadi ini kami sambungkan bahwa di BUMDes itu adalah badan usaha milik desa yang kemudian di dalam penanganan sampah ini harus ada kontribusi di situ. Nah, jadi di BUMDes itu ada salah satu unit usaha yaitu kami sebut dengan Bank Sampah Desa. Nah, Bank Sampah Desa ini adalah bagaimana kemudian sampah-sampah masyarakat yang masih bisa untuk didaur ulang itu kemudian BUMDes yang tangani. Jadi BUMDes yang ambil. Nah, sampah-sampah yang tidak bisa layak produksi lagi itu kemudian kami buang di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, pada saat ini itu kami telah lakukan. Jadi di bulan Juni ini kami sudah mulai program jalan. Alhamdulillah. Setelah kami jalankan program ini di masyarakat itu sudah mulai muncul kesadarannya.
Dan masyarakat sekarang untuk kami di sini itu setelah kami amati, kami pelajari dalam waktu sebulan ini, sudah mulai muncul kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarang. Jadi kami sudah siapkan tong sampah desa yang kemudian akan disebar di wilayah 4 dusun ini. Untuk sementara ini kami adakan dulu 100 unit tong sampah desa, dan kemudian larangan untuk membuang sampah di laut itu kami terapkan dalam peraturan desa. Jadi mungkin untuk sementara itu. Iya. Di sini sangat menarik ini Pak Desa, ketika bibir pantai yang dulunya, nanti Pak Desa juga kirimkan gambar-gambar ya yang Iya. pada saat dulu pantainya masih penuh dengan sampah, dan sekarang alhamdulillah di bibir pantai di Gerak Makmur ini sudah alhamdulillah sudah kurang. Kemudian timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut. Seperti tadi halnya sebelum kita syuting ini, Pak Desa sudah cerita juga bahwa pecahan botol itu banyak sekali di laut. Kita bisa bayangkan ketika nelayan yang ingin ke laut kemudian menginjak itu pecahan botol, itu akan sakit, kemudian berdampak banyak sekali. Limbah-limbah masyarakat ini, limbah rumah tangga, apalagi kita di sini kan tuna ya, itu banyak tulang-tulang tuna itu buang sembarang. Jadi limbahnya itu dibuang sembarang tulangnya. Pada akhirnya apa? Itu jadi sampah yang kemudian akan berimbas juga untuk kesehatan masyarakat di situ. Yang pada akhirnya ketika masyarakat turun melaut, tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal, itu pada akhirnya kakinya. Nah ini Pak Desa, kira-kira solusi yang sudah Pak Desa tawarkan itu melalui unit usaha di BUMDes, bank sampah. Nah bank sampah ini sudah mulai beroperasi atau bagaimana Pak Desa? Untuk di bank sampah ini, karena memang untuk tongnya kami baru sediakan ini, dan ini baru sebulan, rencana kami dalam waktu dekat ini kita akan launching bank sampah desa. Setelah kami launching dan kemudian ini akan berjalan untuk lokasi penyimpanan untuk sampah-sampah daur ulang ini, itu kami sudah siapkan, sudah ada lokasinya. Sudah ada titik-titiknya. Iya. Jadi regulasi-regulasi terkait pengolahan bank sampah desa itu kami sudah langsung muat di Perdes, peraturan desa tadi. Bagaimana kemudian cara kelolanya dan siapa yang akan mengelola itu kami sudah muatkan semua dalam peraturan desa. Iya, semua sudah lengkap dan dimusyawarahkan lagi ya. Sudah dimusyawarahkan. Nah, Pak Desa, saya yakin imbas dari aktivitas ini adalah Desa Gerak Makmur itu kembali menjadi desa yang bersih dengan bibir pantai yang original tanpa sampah. Kira-kira bayangan Pak Desa ke depan seperti apa setelah ini bisa berjalan 1, 2, 3 bahkan 5 tahun ke depan? Kira-kira kayak apa bayangan? Jadi begini, selain daripada kemudian penanganan sampah ini kembali lagi pada konsep yang kemudian kami desain dari awal, bahwa Gerak Makmur ini selain daripada kemudian pengembangan wilayah sektor perikanan, ada pengembangan wisata berbasis kelautan perikanan yang kemudian hari ini kita sudah rencanakan. Wisata Teluk Lantung. Alhamdulillah master plan-nya itu sudah jadi. Jadi saya berpikirnya begini, ketika kita menuju desa wisata, pada akhirnya lingkungan kita itu harus terjaga. Lingkungan kita itu harus bersih. Lingkungan kita harus asri. Benar. Nah, jadi kondisi para wisatawan kemudian datang di desa kita nanti pada akhirnya itu dia punya rasa nyaman di situ. Artinya progres untuk menata Gerak Makmur yang lebih baik itu memang kita harus desain dari hal-hal kecil. Jadi sampah ini juga itu adalah sebuah masalah. Masalah untuk bagaimana kemudian kita bisa, yang semestinya kita desa wisata itu menarik, daya tarik orang lain itu karena sampah kemudian dia tidak punya hasrat untuk ke situ. Benar. Nah, jadi itu. Benar. Jadi ditata dulu secara mendalam, dalam hal ini kayak pantainya itu. Sudah berapa lama dikerjakan itu waktu pembersihan bibir pantai itu dengan masyarakat? Nah, jadi dalam waktu 1 bulan ini kebetulan kami menggunakan kendaraan sewa di masyarakat. Jadi dalam sebulan ini kami pembersihan bibir pantai itu ya kami lakukan per minggu 1 kali. Nah, jadi sampah-sampah yang kemarin sudah dibuang di pinggir-pinggir laut ini sudah puluhan tahun itu kami sudah mulai angkat kembali dan kemudian kami simpan di pinggir jalan dan kemudian dimuat mobil truk untuk dibawa di tempat pembuangan sampah.
Iya, iya, iya. Dan itu sudah diprogramkan oleh kepala desa bahwa memang kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya itu sudah mulai tumbuh ya, karena Ya, memang usaha yang sangat luar biasa dari kepala desa Gerak Makmur. Nah, ini Pak Desa yang saya ingin tanyakan juga bahwa desa Gerak Makmur dengan potensi perikanan dan kelautan, kemudian Pak Desa juga sudah mulai berbuat bahwa bibir pantai harus bersih. Kemudian di sini ada pasar. ya, Nah, pasar ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, aktivitas semua di desa ini. Saya ingin tanyakan kepada Desa, apa yang bisa Pak Desa lakukan dalam hal menyambung ini semua? Ini boleh dibilang semacam eh, pandangan ke depan kepala desa untuk bisa membuat desa Gerak Makmur ini bisa menjadi lebih maju lagi. ya. Untuk Jadi mengkoneksikan itu Pak Desa. bicara pasar, artinya di Geramamur ini mungkin kalau kita salah satu pasar yang bergerak di wilayah Geramamur ini itu pasar tertua kita. Iya. Nah dulu itu pasar Lande ya, sering Iya. orang sebut itu pasar Lande, yang dimana dulu kita terkenal dengan persoalan produk bawang kita. Nah, yang dimana banyak dari kota Datang ke di sini sini cari cari bawang menggunakan kapal, yaitu disebut dengan boti ya. Kapal boti turun ke bawah, itu belinya bawang itu di pasar pasar sini, di Geramamur. pasar Nah, Gerak Makmur ini. ini artinya ketika hari ini konektivitasnya kita untuk di wilayah lingkungan, artinya itu baik, maka saya pikir masyarakat mungkin akan berdatangan juga di wilayah kita. Nah, akses kemudian hari ini sudah kita tersambungkan, jalan sudah masuk. Nah, Geramamur hari ini penghasil ikan. Nah, penghasil ikan. Jadi wadah untuk bagaimana kemudian masyarakat itu menjual hasilnya mereka, kita sudah punya pasar. Nah, tinggal bagaimana kemudian saat ini pasar yang ada Dimaksimalkan ya. dimaksimalkan. Kabar buruknya memang lagi sunyi pembeli ya. Memang saat ini kami juga rasakan ya, kami rasakan memang dampak daripada hampir beberapa desa pasar di tetangga kami pada saat ini sudah ada pasarnya. pasarnya itu saat ini itu berdampak sekali. Ya. Yang tadinya pengunjung itu pulang sampai jam 11 ya, Ya. 11 siang, dan banyak sekali pengunjung yang datang di sini. Untuk saat-saat ini itu sangat minim pengunjung. Nah, ini juga terdampak pada penghasilan penjual-penjual kami di sini. Nah, ini mungkin tetap kami branding ini. Bagaimana kemudian dengan coba menghidupkan UMKM yang ada di sini dan kemudian ditopang dengan daya tarik ya, daya tarik kawasan-kawasan wisata yang coba kami bangunkan kembali. Siapa tahu itu akan menjadi daya tarik kembali daya tarik untuk bisa ke sini ya. hadirkan peminat-peminat dari luar di sini. Rencana-rencana Pak Desa yang akan Pak Desa lakukan kira-kira apa? Nah, untuk bisa menjawab itu semua. Jadi kalau rencana kami di sini memang saya lebih condong untuk bagaimana kemudian kita bisa menggiring Gerak Makmur untuk di sektor perikanan itu bisa berkembang. Karena bicara wilayah geografis hari ini, kami ini daerah bebatuan. Maka yang harus kami topang itu adalah perikanan kami dan kelautan kami. Itu yang harus kami dorong. Nah, sehingga untuk beberapa program yang coba kami rencanakan, saya akan masuk pada sektor di budidaya ikan. Nah, insya Allah 2024 itu kami akan bergerak ke situ. Nah, tapi sampel kami saat ini sudah ada beberapa masyarakat yang kemudian itu kami dorong untuk budidaya ikan. Yang ada saat ini itu budidaya ikan kerapu dan budidaya ikan bubara. Dan itu sudah jalan. Ketika budidaya ikan ini sudah mulai menghasilkan dan sudah mulai banyak, berapa ratus ekor yang dipelihara itu ikan masyarakat? Jadi untuk yang ada sekarang, untuk bubara itu sekitar 500 ekor. Dan kerapunya itu kurang lebih 1000 ekor di situ. Itu semua aset itu? Iya. Aset nah, itu ini ada progres jangka panjang yang kemudian kami sandingkan lagi di BUMDes. Di BUMDes itu ada unit usaha, yaitu unit usaha keramba yang akan diusahakan di BUMDes. Lagi-lagi BUMDes ya? Iya. Artinya kenapa kemudian BUMDes hari ini betul-betul dimaksimalkan? Karena kalau negara itu mereka punya BUMN, maka kami di desa juga itu punya BUMDes. Artinya milik desa. Badan usaha milik desa ini dia akan menjadi tonggak atau menjadi dasar pondasi ekonomi masyarakat di situ. Nah,
Di sini peran BUMDes itu sangat dibutuhkan. Iya. Nah, peran BUMDes nanti sangat dibutuhkan. BUMDes dia akan menjadi wadah ketika kami sudah kembangkan budidaya nanti, budidaya perikanan, minimal BUMDes dia akan menjadi penyedia. Iya. Penyedia pakan. Menyiapkan semua hal-hal yang dibutuhkan di desa dan masyarakat desa untuk bisa mandiri dan berdaya saling saing. Ya. Oke, mungkin cerita kita soal sampah, kemudian kita cerita soal pasar, yang karena banyaknya pasar di Busil sekarang, pasar tertua di Lande pun sekarang sepi pengunjung ya begitu Pak Desa. Itu sebenarnya fenomena yang memang harus dipikirkan bersama, biarpun bagaimana pasar di sini itu memang harus, harapan saya pasar di sini itu harus bisa hidup kembali seperti dulu, ramai lagi seperti dulu. Apapun itu, ini kita dialog, kita diskusi, kemudian kita tayangkan di YouTube, mudah-mudahan ini banyak juga yang lihat. Terakhir Pak Desa yang ingin dengar dari Pak Desa, seperti apa harapannya Kepala Desa Geramakmur Rismanto dalam menghadapi digitalisasi ini, kira-kira itu. Artinya maksudnya menghadapi dunia yang penuh dengan digital ini. Geramakmur mampukah bisa mengalir bersama digital konten itu, ataupun misalnya Geramakmur tetap harus berpikir bahwa dengan era digital ini kita harus berperan juga di situ, kita tidak jadi penonton di situ. Kira-kira arus globalisasi, arus digitalisasi ini kira-kira bagaimana harapannya Pak Desa untuk masa-masa itu, tentunya di era 5.0 ini. Jadi begini, memang ini tumpuan besar kami dalam hal untuk mempromosi desa. Ya, itu maksudnya. Kami sangat, mungkin kami akan sangat condong di media. Nah, karena pada akhirnya untuk menjangkau orang di luar sana itu kami butuh media. Nah, kami tidak mungkin bisa sampai promosi ke luar daripada desa kami, karena memang saya sadari bahwa hampir semua masyarakat Indonesia itu pengguna media sosial. Benar. Dan aktif di media sosial. Aktif sekali. Jadi apa yang kemudian menjadi potensi-potensi di desa kami, kalau seandainya memang kami tidak masukkan itu di dalam media, tidak kolaborasi dengan contoh kayak Pak Polri begini, terima kasih sudah datang di desa kami untuk bagaimana kemudian mengeksplor semua, memberitakan semua, kami, membuat video tentang itu. Sampai mungkin ya siapa tahu yang view-nya Pak Polri lihat bahwa ternyata Geramakmur juga punya ini. Kan itu yang kami harapkan. Iya benar. Ya. Artinya mungkin yang tadinya mungkin orang bisa mencari kayak ada investor tuna ya, mau masuk, siapa tahu ya melalui konten-konten seperti ini ternyata Geramakmur juga itu adalah desa nelayan, siapa tahu bisa ke sini jalan-jalan melihat prospek, kita cerita soal investasi, kita tidak tahu kita rezeki dari Allah Ta'ala ya. Artinya banyak hal yang kemudian hari ini tidak lepas dari media. Iya. Di era digitalisasi ini tuh memang kalau kita tidak masuk ke sana, pada akhirnya kita akan tertinggal. Itu maksudnya Pak Desa, poinnya di situ. Pak Desa tetap harus berjuang untuk bisa mengemas. Sebenarnya saya inginkan desa Geramakmur ini menjadi desa digital. Artinya apa? Orang pelayanan bisa pakai HP, mau mengurus apa bisa tinggal dari kita tinggal pakai aplikasi misalnya. Jadi kita tidak ke desa lagi. Saya tinggal tiba-tiba datang petugas desa. Oke, ada yang di print tadi di kantor itu, saya bawakan ini yang di print tadi. Siap. Artinya desa digital ya, desa digital. Artinya itu sebenarnya saya punya harapan yang ketika itu bisa memudahkan orang lain atau memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses apapun itu, informasi terbuka, dan saya kan Geramakmur akan menjadi selangkah lebih maju dari desa-desa lainnya di Buton Selatan, dan itu harapan saya. Dan saya sangat bahagia karena saya sudah bersama dengan salah satu kepala desa yang smart, salah satu kepala desa yang baik, dan saya sangat bangga dengan beliau. Beliau sahabat saya, Pak Rismanto. Terima kasih Pak Desa. Terima kasih, ini Bang Poril juga sudah masuk ke desa kami. Siap. Ini sebuah kunjungan yang sangat luar biasa, sudah membantu kami untuk mempromosikan desa kami. Tetap Geramakmur yang terbaik. Tetap like, comment, dan subscribe di sini. Semoga view-nya lebih bagus lah. Kojak keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.